Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2.1 dengan saya sendiri, Lutfia Aini, NDH 27. Kemudian dilanjutkan dengan rekan-rekan saya. Kang Afrizal, perkenalan. Baik, terima kasih Teh Lulu. Perkenalkan, nama saya Rizal, NDH 5 dari kelompok Angkatan 10 kelompok 2 ya. Saya bertugas di Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat sebagai eh, perencana ahli pertama. Background pendidikan saya S1 dan S2 di Perencanaan Wilayah dan Kota. Mungkin hatur nuhun Teh, mangga dilanjut. Mari dilanjutkan ke Teh Rosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosa Kurniawati, saat ini berdinas di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, mengemban amanah jabatan di Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama. Background pendidikan saya dari pariwisata. Kasih mangga Kang Alam. Ya, perkenalkan nama saya Alam Noval Ansiputra, sekarang berdinas di Biro PBJ, yaitu pengadaan barang dan jasa dalam lingkup Sekda Provinsi Jawa Barat. Untuk background pendidikan saya sendiri dari S1 Manajemen dan saat ini menjabat sebagai jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa ahli pertama. Terima kasih dan terakhir mangga Kang Egi. Oke, terima kasih Teh Lulu. Perkenalkan, nama saya Egy Marimosa, NDH 12 dari Latsar Jabar Angkatan 10 kelompok 2. Saya berdinas di Indak Jabar sebagai penata kelola pemerintahan. Background saya itu ilmu pemerintahan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, jadi pada kesempatan hari ini kita mau berdiskusi tentang bagaimana penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mewujudkan smart governance. Di era digital seperti sekarang, masyarakat itu tidak hanya menuntut pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan, tetapi juga pemerintahan yang cerdas dalam mengelola sumber daya serta responsif terhadap kebutuhan warganya. Nah, smart governance bukan sekedar penggunaan teknologi digital, tetapi juga mencakup tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, efisien, dan berorientasi pada inovasi. Nah, dalam diskusi kali ini, mungkin yang karena kita ada di lingkup Jawa Barat, yang ingin kita diskusikan itu terkait salah satu inovasi yang ada di Jawa Barat, yaitu aplikasi Sapa Warga. Nah, mungkin Akang Teteh sebenarnya sudah pernah mendengar apa terkait adanya aplikasi Sapa Warga atau Jabar Super Apps? Sudah, Teh. Sudah pernah. Sudah pernah ya. Nah, mungkin Akang Teteh ada yang mau mewakili apa yang Akang Teteh tahu dari aplikasi Sapa Warga itu dan manfaatnya apa yang sudah pernah pakai atau belum, atau kalau misalnya sudah, manfaat apa yang sudah dirasakan, atau kalau misalnya belum pakai, apakah pernah mendengar testimoni dari orang lain yang pernah merekomendasikan pakai aplikasi Sapa Warga. Nah, mungkin boleh berbagi pengalaman-pengalamannya. Boleh dari siapa aja, Bang? Enggak? Yang mau duluan. Oke, boleh dari saya duluan ya, Ya. Teh Lulu. Oke, aplikasi Sapa Warga ini mungkin sudah sangat identik ya dengan masyarakat Jawa Barat. Apalagi mungkin akhir-akhir ini dengan kebijakan Bapak Gubernur ya, ada kebijakan pemutihan yang biasanya masyarakat kita pasti pengen ngecek nih, gitu ya, pengen ngecek nih pada saat pemutihan itu berapa sih mendapatkan subsidinya atau dalam artian lain pemutihannya. Biasanya itu dicek dari aplikasi Sapa Warga. Sehingga aplikasi Sapa Warga ini udah pastinya sangat melekat dengan anggapan masyarakat Jawa Barat ya, yang mana utamanya biasanya digunakan untuk mengecek berapa pajak kendaraan bermotornya. Di sana juga kita bisa melakukan pembayaran, yang mana pembayarannya ini tidak perlu datang langsung ke kantor, ya.
Walaupun nanti pada saat setelah kita melakukan pembayaran, kita tetap harus menukar belangko. Tetapi itu bisa kita tukar di kapan saja maksimal 30 hari kerja. Sehingga itu lebih memudahkan, tidak harus di jam kerja. Kalau misalnya mau menukarkan di weekend bisa gitu ya. Jadi memang aplikasi ini juga sangat bagus. Yang selanjutnya di aplikasi Sapa Warga ini, karena saya dari Indak ya, dari Indak, dan salah satu bidang yang ada di Indak adalah perdagangan dalam negeri. Di bidang perdagangan dalam negeri ini kita sangat concern terhadap harga-harga bapok ya. Ada bapok yang mana 9 bahan pokok ini selalu kita pantau setiap harinya, yang mana harganya itu selalu fluktuatif dan juga biasanya mempengaruhi ya terhadap inflasi dan juga perekonomian yang ada di Jawa Barat. Sehingga, nah kalau mungkin teman-teman di sini atau ada saudaranya yang pengen lihat nih harga cabai hari ini berapa gitu ya, atau pengen lihat terkait dengan harga beras. Nah, berapa gitu ya? Atau misalnya juga pengen berjualan gitu. Misalnya berjualan terkait dengan bahan pokok ini, nah bisa menjadi acuannya. Ya, salah satunya melalui aplikasi Sapa Warga ini. Nah, itu yang biasanya saya gunakan di aplikasi Sapa Warga ini, Teh Lulu. Oh, berarti bisa ini ya. Baru tahu bisa mantau harga juga ya. Kita tuh bisa ngecek harga bahan pokok hari ini gitu ya, Kang Egi ya. Benar, benar banget. Oh, Nanti ambilnya yang info harga pangan, nanti datanya dari Open Data Jabar, gitu Teh. ya. Jadi kalau Teh Lulu nanti diminta ke pasar gitu kan, Mm. Teh Lulu udah bisa lihat nih harga rata-rata di Jawa Barat itu berapa sih, gitu Teh. Oh, ya ya ya. Tapi kalau dari sisi indaknya sendiri, manfaat apa sih yang dirasakan dengan adanya aplikasi ini? Kan kalau misalkan harga bahan pokok mungkin lebih apa ya? Dampak kerasnya itu dari masyarakatnya ya gitu. Nah, kalau dari sisi indaknya sendiri, apa yang paling bermanfaat gitu dengan hadirnya Tapa Warga ini? Oke, kalau dari indaknya sudah pasti Teh. Yang tadi ya, yang pertama adalah yang dari perdagangannya dulu. Harganya lebih kepantau kan Teh jadinya. Karena salah satu ada program kerja di Indak itu adalah OPADI, yaitu adalah operasi pasar bersubsidi. Itu biasanya terjadi, kita lakukan itu sebelum hari besar keagamaan. Biasanya Mm-mm. kita melakukan operasi pasar. Nah, dengan adanya aplikasi ini kita bisa melihat gitu ya, harga apa ya yang naiknya melambung banget, sehingga kita bisa memfokuskan ke sana, lalu nanti harganya juga bisa dikendalikan sehingga masyarakat ya, masyarakat tidak perlu atau mungkin juga tidak terlalu harus mencemaskan ya terhadap kenaikan harga yang terlampau tinggi, karena juga dari kita bisa cepat ya untuk mengantisipasi kenaikan harga tersebut. Lebih ke sana sih Teh, terkait dengan aplikasi Jabar Super App atau Sapa Warga ini. Oh, iya. Oke, terima kasih Kang Egi buat sharingnya. Nah, mungkin dari Akang Teteh yang lain, apakah ada yang mau sharing juga terkait apa yang diketahui dari Sapa Warga atau pengalaman menggunakan atau mendengar testimoni dari orang-orang? Boleh? Mangga Kang Afrizal, Kang Alam, atau Teh Rosa? Atau mau berbagi pandangannya? Ya, mungkin izin Sih. menambahkan ya, Iya. dulu ya, terkait dengan Super App Sapa Warga ini, dengan instansi saya Biro PBJ, sebenarnya kan aplikasi Sapa Warga ini kan cukup bagus ya. Nah, saya melihatnya itu bisa jadi alat kontrol juga sih buat kita di Biro PBJ. Terkadang kan dari aduan masyarakat kan bisa terkait infrastruktur ya, misalkan pembangunan jalan atau jembatan yang mana katakanlah sebagai contoh di daerah A misalkan ada jalan rusak. Nah, jalan rusak itu padahal baru diperbaiki ataupun ada proyek pengadaan di situ baru 2 kan, kita dari Biro PBJ kan bisa sekalian menjadi sumber informasi ya, mengecek tentang kinerja penyedia, salah satu alat kontrol saja sih sebenarnya. Mm-mm. Karena kita kan di Biro PBJ ini kan kadang harus ada pengendalian kontrak ya seperti itu ya. Nah, dalam implementasinya kan kita bisa memanfaatkan informasi dari mana saja, kayak lulus seperti dari Sapa Warga mungkin kan konteksnya lebih ke pengaduan masyarakat misalkan, ataupun Hmm. dalam beberapa kasus-kasus lain tidak terbatas dalam pengendalian kontrak, misalkan di warga desa mana lebih sedang membutuhkan apa gitu. Nah, jadi
bisa harus informasinya sumber datanya bisa cukup relevan lah dengan kita lah seperti itu. Oh iya, terima kasih Kang Alam. Berarti dengan adanya Sapa Warga ini, apakah Biro PBJ sendiri merasa terbantu atau ya merasa terbantu maksudnya ada apa ya perubahan gitu ya? Misalnya awalnya tuh ada terkendala apa, terus dari Sapa Warga ini jadi lebih efektif kerjanya atau semacam apa gitu, Kang? Sebenarnya untuk dampak nyatanya sih saya belum pernah melihat secara Mhm, langsung ya. Ini berdasarkan pengamatan saya mhm, terhadap potensi dari Sapa Warga ini Teh mhm, Lulu, karena saya lihat-lihat memang banyak pengaduan masyarakat yang sifatnya mungkin tidak langsung ditangani ya secara reaktif mmm, seperti itu, mhm, namun didalami terlebih dahulu, kemudian bisa dijadikan rekomendasi kebijakan sih, lebih lebih ke informasi karena kita kan informasi tersebut kan bisa digunakan untuk banyak hal ya, dan iya saya iya. melihat ada potensi di sini, Oh, iya termasuk iya, bener. misalkan untuk informasi terkait pengadaan ya, misalkan hasil evaluasi tender, pengumuman segala macam. Untuk sekarang ini kan lebih di kanal kita saja ya, di LPSE ya, di sistem pengadaan secara elektronik. Nah, mungkin ke depannya barangkali ada potensi bisa diintegrasikan dengan Sapa Warga. Jadi barangkali ada warga yang ingin melihat seperti apa sih proses pengadaan di Jawa Barat, apakah sinkron dengan pembangunan, apakah sinkron dengan rencana umum pengadaan, seperti itu. Mungkin bisa dikemas dengan lebih eh, ringan ya, atau lebih ramah untuk dicerna oleh warga seperti itu. Ini bicara Iya potensi iya saja iya, sebenarnya sih bener Tes ya. bener bener. Cuman untuk penerapannya saya masih belum melihat karena terus terang eh, saya juga masih baru juga sih di Iya, Jawa Barat siap siap ya. siap Jadi baru mendengar secara reputasional saja, siap, belum makasih, Kang. bisa Mhm mhm, menginternalisasikan secara langsung siap, seperti Kang. itu. Terima kasih. Potensi ini ya, apa maksudnya itu mendapat kayak kondisi lapangan secara langsung gitu kan biasanya kalau kita mau lihat, apa, observasi lapangan harus turun, tapi karena dengan adanya aduan, jadi kayak, mengefisiensikan waktu, oh ternyata di lapangan ada kondisi seperti ini, kayak gitu kali ya, Kang. Ada potensinya di sana, gitu. Nah mungkin tadi Teh Rosa ya ada mau berpendapat Teh, mangga? Ya, kalau saya sendiri sih jujur ya Teh ya baru-baru download aplikasi Mhm, Sapa Warga ini dan salah satunya untuk di dinas saya sendiri hal-hal yang berhubungan yaitu di sana juga sebagai media apa ya pemasaran eh, untuk tiketing Galeri Rasulullah ya. mmm, Seperti kita tahu kan Masjid Al-Jabar menjadi destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi mhm, di Jawa Barat untuk tahun oh, 2024. Nah, di dalamnya itu ada yang namanya Galeri Rasulullah, salah satu museum yang menurut saya tercanggih ya di Indonesia. Mungkin teman-teman ada yang pernah ke sana. Dan tiketnya itu hanya bisa didapatkan dari aplikasi Sapa Warga itu. Jadi ada eksklusivitas untuk mendapatkan tiketnya gitu. iya bener-bener. Jadi, apa ya, ya lebih mudah, lebih aksesnya lebih terjangkau ya buat, eee, masyarakat gitu ya, Teh, ya? Nah Betul, jadi bisa diakses siapapun dari mhm manapun mhm. yang ingin mengunjungi Galeri Rasulullah. Dan sampai sekarang masih gratis teman-teman mangga Oh, bagi yang mau berkunjung. Itu keren siap. banget. Jadi destinasi tujuan nih nanti kalau misalnya kita butuh healing-healing ya. Oke, mungkin, ke Kang Afrizal kita mau berdiskusi tentang apa sih menurut pendapat Kang Rizal terkait, eee, penerapan si aplikasi Sapa Warga ini dengan nilai-nilai Smart ASN, Kang. Menurut Kang Rizal gimana nih? Wih, terima kasih Teh Lulu. Izin nih melanjutkan tadi merasa terpanggil nih ketika Kang Alam diskusi tentang jalan ya. Kebetulan dari Dinas Bina Marga. Tapi izin Akang Tete ya, saya flashback sedikit ya. Jadi memang aplikasi Sapa Warga ya, ini diluncurkan sebagai super apps ya oleh Pemprov Jabar pada periode kepemimpinan atau gubernur yang sebelumnya begitu ya. Jadi sudah sejak 2019. Nah, sebetulnya awalnya secara grand design itu fokus kepada komunikasi Pemprov ya dengan unit komunitas terkecil begitu ya. Kan kalau secara birokratis itu sampai kelurahan yang formal begitu ya. Nah, sisa para warga ini sebetulnya awalnya ini
untuk menghimpun ya masukan-masukan, kemudian aduan-aduan pada tingkat RW begitu ya, rukun warga. Jadi seperti itu secara prinsip. Nah, ini sebenarnya kalau kaitkan dengan core value ASN itu tentu hampir semua 7 core value ini kena begitu ya. Tapi yang pasti ada berorientasi pelayanan. Itulah kenapa betul-betul dihimpun semua masukan, aduan hingga level RW begitu ya, seperti itu. Sebagai unit unit administrasi yang informal ya, karena kan yang formal sampai ke desa atau kelurahan begitu ya. Nah, sejak akhir 2022 ini memang si Sapa Warga ini kemudian dibuka gitu ya untuk semua masyarakat seperti itu ya, dibuka untuk publik gitu ya. Banyak sekali fiturnya yang sebetulnya bisa kita manfaatkan begitu ya. Nah, tadi sudah disampaikan ya berbagai akses informasi publik begitu ya. Jawa Barat bisa diakses itu semua begitu ya. Tadi Kang Egy sudah sampaikan begitu ya, ada layanan pajak begitu ya, aduan-aduan warga, kemudian layanan kesehatan ya seperti vaksin, terutama dulu pas era COVID saya kira sangat bermanfaat begitu ya untuk jadwal vaksin dan sebagainya begitu ya. Dan sebetulnya kaitan dengan tata ruang juga ada aduan-aduan tentang jalan berlubang, jalan rusak ya, atau jembatan yang rusak ya. Dan sebetulnya ada juga dulu platform mengenai informasi geospasial ya, cuman saya nggak tahu fiturnya masih ada atau enggak begitu ya. Nah, sebetulnya kalau kita lihat di beberapa media ya, kalau misalnya kita klik begitu ya di Twitter atau di mana begitu ya, sebetulnya banyak sekali manfaat yang pas sudah dirasakan warga Jawa Barat begitu ya. Yang pertama tadi sudah disampaikan juga nih clue-nya oleh Teh Lulu ya, efisiensi begitu. Jadi sekarang ini memang tanpa kita harus mengadakan survei, jadi warganya sendiri yang langsung mengadu begitu ya, seperti itu. Jadi warga ngadu, ini foto kondisinya seperti ini begitu ya. Jadi itu sebenarnya bisa less cost dan less time consume begitu ya untuk kita sebagai pelayan publik begitu ya. Dapat laporan, bahkan mereka lapor dulu sebelum kita survei begitu ya, seperti itu. Kemudian tadi untuk terkait dengan transaksi ya kendaraan bermotor itu kan langsung ya ada bukti pembayaran digital dan arsipnya begitu ya, mudah diakses atau diunduh oleh kita begitu ya, seperti itu. Nah, kemudian juga beberapa data aduan juga sebetulnya kalau tidak salah ya ketika kita mengadukan itu kan ada lokasi ya, kalau kita kirim foto kalau tidak salah koordinatnya bisa diakses begitu ya, jadi sangat-sangat bermanfaat lah begitu ya untuk kita yang sebetulnya memerlukan data ya, data isu-isu permasalahan apa begitu ya, yang kemudian kalau itu terkait dengan sektor kita atau menjadi kewenangan institusi kita itu bisa langsung segera direspon begitu ya, dengan melihat tentu aspek kemendesakan atau kedaruratan atau urgensi dari hal-hal yang dilaporkan ya, seperti itu. Jadi memang secara prinsip itu sudah sangat mengedepankan begitu ya nilai-nilai berorientasi pelayanan. Nah, meskipun juga nilai-nilai lain saya kira juga dapat begitu ya. Mungkin demikian dulu, nanti disambung diskusinya. Nuhun teh. Oke, terima kasih Kang Rizal dan Akang Lete semua. Mungkin jadi kita dapat menyimpulkan bahwa dengan hadirnya si aplikasi Sapa Warga ini, itu menjadi salah satu upaya Jawa Barat untuk mewujudkan smart governance gitu ya. Kemudian kalau dari sisi smart ASN sendiri, kita tuh sudah memenuhi 2 pilar, yaitu meningkatkan kompetensi digital dan menumbuhkan budaya digital seperti itu ya. Tapi bukan hanya dari sisi ASN saja, tapi juga kita mengajak masyarakat untuk menumbuhkan budaya digital juga gitu. Terus dengan adanya aplikasi Sapa Warga ini ini merupakan salah satu implementasi ASN dalam bagaimana mereka merencanakan kebutuhan, pengadaan, pengolahan kinerja untuk efektivitas dan efisiensi kerja ASN gitu ya. Nah, mungkin kita cukupkan diskusinya dulu ya Kang Teteh pada diskusi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi